Di wilayah Pandeglang, Banten. Gempa berkekuatan 5,2 skala Richter berpusat di Pandeglang, Banten ini dan kira-kira jaraknya 88 km barat daya Pandeglang, Banten. Pemirsa, ini di kedalaman 10 km. Di dalam laut ya? Ya, betul. Ya, namun sejauh ini warga yang merasakan gempa tersebut tidak semua merasakan bahwa ada guncangan gempa. Ya, dan BMKG pun sudah memastikan bahwa gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami, dan juga BMKG mengatakan bahwa tidak akan ada gempa susulan begitu. Ya, ini dia kami tampilkan infonya untuk Anda. Sekitar pukul 13.14 waktu Indonesia Barat terjadi gempa 5,2 skala Richter yang pusatnya ada di Pandeglang, Banten dengan kedalaman 10 km di bawah laut. Anda menyaksikan News Update pukul 21 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Erupsi Gunung Barujari yang merupakan anak Gunung Rinjani menyebabkan Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Selaparang Lombok ditutup. Selain itu, para calon penumpang rute internasional terutama Australia terpaksa bertahan di terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub J.A. Barata mengatakan sebaran abu vulkanik dominan ke arah barat daya barat laut. Akibatnya bandara terdampak Selaparang dan Ngurah Rai Bali ditutup sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga waktu yang belum ditentukan. Laporan tersebut diterima sesuai update Volcanic Ash Gunung Rinjani dari data Volcanic Ash Advisory Center termasuk data BMKG. Sementara Bandara Banyuwangi masih diawasi ketat. Sebelumnya, sebanyak 7 desa di Kabupaten Lombok Utara, NTB terkena hujan abu vulkanik letusan Gunung Barujari. Pemirsa, erupsi Gunung Barujari yang merupakan anak Gunung Rinjani menyebabkan Bandara Ngurah Rai Bali dan Bandara Selaparang Lombok ditutup. Yaitu para calon penumpang rute internasional terutama Australia terpaksa bertahan di terminal keberangkatan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub J.A. Barata mengatakan sebaran abu vulkanik dominan ke arah barat daya barat laut. Akibatnya bandara terdampak Selaparang dan Ngurah Rai Bali ditutup sementara sejak pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hingga waktu yang belum ditentukan. Laporan tersebut diterima sesuai update Volcanic Ash Gunung Rinjani dari data Volcanic Ash Advisory Center termasuk data BMKG. Sementara Bandara Banyuwangi masih diawasi ketat. Saat ini maskapai penerbangan Australia seperti Jetstar dan Virgin Australia terpaksa membatalkan penerbangan dari dan ke Bali akibat erupsi Gunung Barujari di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Informasi sementara penutupan Bandara Ngurah Rai dilakukan hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Anda menyaksikan News Update pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Ani Rahmi. Operator Bandar Udara Internasional Ngurah Rai Bali menutup sementara seluruh operasional bandara setempat pasca erupsi Gunung Barujari di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub Bapak J.A. Barata. Selamat malam Pak J.A. Barata. Selamat malam. Ya Pak, ini sampai kapan penutupan bandara Pak? Ya, penutupannya masih belum kita bisa ini ketahui dulu ya kan, tetapi memang kita sudah lakukan penutupan terkait dengan Bandara Selaparang dan Bandara Ngurah Rai yang ditutup karena debu vulkanik ya, debu vulkanik yang melingkupi bandara tersebut. Itu mulai ditutup tadi Bandara Selaparang dan ini jam 18.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, baik Pak. Bagaimana dengan para penumpang yang sudah terlanjur datang atau yang akan datang ke bandara? Apakah ada informasi bagi mereka?
Ya, tentu masing-masing bandara itu akan melakukan satu pemberitahuan karena tidak mungkin dalam kondisi bandara itu terlingkupi oleh bandara debu vulkanik itu kita melakukan penerbangan karena itu sangat berbahaya bagi penerbangan. Oke, hari bisa ini dipaksakan penerbangan di situ. kondisi di sana sendiri seperti apa, Pak? Seberapa tebal debu vulkanik ini? Jadi debu vulkanik itu telah mempengaruhi rute-rute yang ada di terdampak itu rutenya di udara itu ada rute-rute yang diberi nama yaitu Whiskey 46, Whiskey 41, Whiskey 44, Whiskey 42, Whiskey 34, Whiskey 45, Whiskey 33, Whiskey 13, Mike 766, Golf 326, Alpha 576. Ini kode-kode apa, Pak ya? Ini nama rute di atas di udara, makanya nama rute di udara dan rute itu semua tidak bisa diterbangi, ya, karena memang tidak bisa. Artinya hampir secara keseluruhan untuk di bandara Selaparang dan bandara Ngurah Rai memang tidak bisa terbangin. Makanya kita tutup bandara tersebut. Sejak pukul 18.30 waktu setempat tadi ya Pak ya? Betul. Ini apakah ada rencana dibuka nanti atau memang sudah diputuskan bahwa hari ini sepanjang hari sudah ditutup? Kita sampai sekarang masih selama bandara tersebut masih terkena dampak dari debu vulkanik itu akan kita tutup karena ini berbahaya. Untuk besok hari bagaimana Pak? Kita akan lihat perkembangannya karena gini, hari ini kan ditutup karena sebaran debu vulkanik itu menuju ke arah barat daya dan barat laut. Nanti kalau angin itu menerbangkan kepada arah yang berbeda, tentu kita akan melihat apakah masih terpengaruh apa tidak. Oke, jadi benar-benar dilihat situasi terkini seperti apa, baru akan baik. Ini nanti informasinya seperti apa Pak? Kita bisa update lagi? Maksudnya? Apakah nanti ada rencana untuk pembukaan bandara untuk dua bandara ini? Kalau ada penutupan berlanjut atau pembukaan ini nanti akan ada update-nya sendiri. Baik Pak J.A. Barata, terima kasih banyak atas informasinya dan sudah bergabung bersama kami. Anda menyaksikan News Update pukul 22 waktu Indonesia Barat bersama saya Rima Safira. Dampak penutupan Bandara Ngurah Rai Bali akibat letusan debu vulkanik anak Gunung Rinjani, Gunung Barujari di Lombok semakin meluas. Pasalnya sejumlah penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang menuju Denpasar Bali ikut tertahan. Bandara Ngurah Rai dan Pasar Bali tutup sementara sejak Selasa sore pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Penutupan bandara akibat sebaran debu vulkanik Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Staff Office in Charge OIC Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Sulis menyebutkan ada 3 penerbangan dari maskapai Lion Air dan AirAsia menuju Denpasar yang tertunda. Penerbangan tertahan sambil menunggu laporan yang menyatakan kondisi aman. Sedangkan untuk penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Terminal 2, terdapat 2 penerbangan menuju Denpasar yang juga tertunda. Kedua pesawat seharusnya berangkat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan berdasarkan informasi sementara, penutupan Bandara Ngurah Rai dilakukan hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai penutupan sementara Bandara Ngurah Rai Bali, kita terhubung melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG, Pak Gede Suwantika. Selamat malam, Pak Gede Suwantika. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Gede, sebenarnya seberapa parah debu vulkanik yang ditimbulkan akibat erupsi Gunung Barujari ini? Baik, erupsi Gunung Barujari yang dimulai tanggal 25 Oktober 2015 itu sebenarnya baru berupa kepulan-kepulan abu halus ya, abu halus warna putih kecoklatan atau putih keabuan. Kemudian itu abunya halus ini ditiup angin ke arah barat umumnya. Ke arah barat begitu ya. Jadi ini baru berupa abu halus dan menuju ke arah barat begitu. Iya. Lalu saat ini status Gunung Barujari di level berapa?
akhirnya kita naikkan status Gunung Barujari dari normal menjadi waspada ke level 2, dari 1 ke level 2 gitu. Statusnya jadi waspada ya Pak Gede ya? Iya, iya. Jadi untuk menghindari dampak letusan langsung, erupsi langsung ini, produk erupsi yang langsung, kami rekomendasikan untuk tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak Barujari di Gunung Rinjani, begitu Mbak. Tidak melakukan aktivitas 3 km? Iya, radius 3 km Radius 3 km. Baik. Gunung Barujari, Gunung Rinjani, puncak Barujari di Gunung Rinjani. Oke, lalu bagaimana ini dampaknya terhadap penerbangan di Bali dan Lombok, Pak Gede? Iya, iya, iya. Jadi itu untuk kami rekomendasikan 3 km itu untuk material-material yang agak besar ya Mbak ya. Jadi produk letusan itu kan ukuran butirnya itu dari yang halus mikro sekali sampai yang milimeter, atau ukuran batu, kerikil lapili dan sebagainya, atau pasir lah ya. Pasir itu pasti jatuhnya sekitar dalam radius 3 kilo. Nah kemudian jadi masalah, jadi abu yang paling halus ini, sangat ringan ini, itu mulai ngebul di ketinggian kira-kira 3.000 meter dari permukaan laut. Jadi ditiup angin ke barat, mengarah ke Selat Bali, terus belok ke barat daya menuju kaki Pulau Bali, atau ada bandara Ngurah Rai ya. Kemudian dari satelit yang kami terima dari BMKG, dari satelit rekaman satelit dari BMKG, kemudian menuju lagi dari Bali menuju ke nyambung ya dari Rinjani menuju barat, terus ke barat daya menuju Ngurah Rai, kemudian ke utara lagi hampir menuju ke Belambangan ya. Nah ini yang terdeteksi oleh satelit tadi, jadi abunya masih halus, dan sampai hari ini kami masih di Denpasar ini belum ada jatuhan abu gitu Mbak. Jadi masih kami perkirakan abunya itu masih lama mengendap ke bawah gitu. Oke, Pak Gede, tadi Anda menyatakan bahwa tidak boleh ada aktivitas dengan radius 3 km dari Gunung Barujari begitu ya. Berarti ini sudah bisa menyebar, dan ini kira-kira berlangsung berapa lama? Ini akan berlangsung sampai gunung itu berhenti meletus gitu Mbak. Baik, jadi tidak bisa diperkirakan kapan begitu ya Pak ya? Iya, betul. Ya, baik Pak Gede, terima kasih atas informasi dan waktu Anda untuk wawancaranya di Berita 1. Dan demikian tadi wawancara kami melalui sambungan telepon dengan Kepala Bidang Pengamatan dan Penyelidikan Gunung Api PVMBG Gede Suwantika.